Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akrama bani Adam wa sa'iril makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Shallallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Agung, saya doakan semoga sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan istiqomah di dalam mengajak umat untuk memakmurkan masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para orang tua kami yang hadir di sini, ada Al-Qur'an Ustaz itu Yanaki. Salam sehat sukses selalu Pak. Yang saya hormati para ulama kami semuanya, para ulama, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam karunian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat. Allah berikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka kita bersyukur karena seperti ayat yang telah dibacakan oleh Imam tadi ya, summa sawwahu wa nafahu min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kita ini kalau kita memperhatikan ayat yang dibacakan oleh Imam tadi, memang kita ini mesti harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena diciptakan itu kita ini dari Nabi Adam berasal dari tanah, kemudian dari kita dari saripati nutfah, yaitu sesuatu hal yang sangat hina. Kemudian Allah sempurnakan kita ini, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita ini, kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Akan tetapi banyak sekali manusia yang sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita adalah manusia karena Allah yang termasuk, insya Allah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena tidaklah keluar dari ucapan kita ini satu kata-kata pun terkecuali semua itu ada pengawasannya dari malaikat raqib dan atid. Kemudian nanti dipertanggungjawabkan seperti ayat yang sering kita baca, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan menjadi saksi itu tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita ini, bahkan semuanya yang ada kita miliki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur semoga subuh ini akan menjadi saksi kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat ridha, diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut sunnahnya yang setia, yang insya Allah kita jadi kamaluan mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bergandingan tangan kita bertemu di surga Allah bersama kekasih Allah yang kita rindukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya mohon izin aku duduk di sini bukan tinggi Ustaz bagainya dikarenakan aku mau kamu dihubunginya lagi Pak Ustaz Manur ini katanya tolong isi dikit kajian.
Saya tidak pernah membayangkan bisa memberikan kajian subuh di sini karena namanya Masjid Agung Pak Enaki. Biasanya sekarang ini masjid ini super eksekutif, masjid terbesar super eksekutif, jamaah super eksekutif, kemudian penceramah harus super eksekutif. Sedangkan kata sekolah, aku ini jamaah Ustadz kampung. Jadi dia gelar apa? Hukum lagi di Palembang sampai ditanyakan dengan dekan mantan dekan Fakultas Hukum Sri itu. Ustaz minta gelar katanya, ndek muat baliho, jika aku dia gelar, dipaksa-paksa kayak lagi jika RS ada gelar, kok begitu katanya, jika Rusli bapakku atau bahasa. Ya di semua ini mari kita ngaji sama-sama ya, istilah itu canda penuh hikmah, jadi sambil beragam tapi kita punya ilmu. Dan hatinya saya di sini bukan aku lebih pintar dan sebagainya, karena sekelas Imam Abu Hanifah saja. Ketika ditanya oleh orang tuanya, wahai anakku, tolong jawab pertanyaan aku ini. Ada hukum-hukum yang ditanyakan oleh yaitu orang tuanya. Maka Imam Abu Hanifah tidak berani menjawab apa yang telah ditanyakan oleh orang tuanya. Malah dia manggil Abu Yusuf. Sini Abu Yusuf, tolong jawab apa yang ditanyakan oleh orang tuaku. Lalu Abu Yusuf berkata, wahai Syekh, engkau adalah seorang guruku, muridmu banyak. Ngaku ngajung aku jawab pertanyaan ini. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, wahfid lahuma janazuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dan bermohonlah kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Jadi aku mohon izin Pak Keji juga tanya, bukan aku menasihati tetapi sekedar berbagi ilmu pengetahuan. Karena banyak Bapak Ibu sekalian membayar lagi baca di Ustaz lalu nunjuk jadi kamu kadang-kadang ya. Jadi anggaplah aku ini anak ponan dan orang yaitu ponaan yang membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat suci Al-Quran ini akan menenteramkan jiwa kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan fadlullah atau keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah kita ini Pak ingin untung tulah. Kok begini? Berdagang pasti nak untung, nak rugi. Berkebun pasti nak untung. Kemudian dapat anak, dapat cucu, namanya dapat untung. Lalu patah keting kecelakaan, patah keting siko masih untung tulah, gitu kan? Gagalnya masih untung tulah. Itulah wujud daripada ucapan secara otomatis bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana baik yang disuguhkan, karena hakikat bersyukur itu adalah apapun yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik menurut kita dan baik menurut Allah, baik menurut kita dan tidak baik menurut Allah, sesungguhnya Allah tahu yang terbaik, maka semuanya harus disyukuri di hadapan Allah dengan mewakili memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan keberuntungan di dalam Al-Quran itu pada pagi hari ini kita sampaikan ada 5. Yang pertama yang kita sebut dengan rahmatullah, yang kedua mawaddah, yang ketiga yaitu hidayah, yang keempat izah, dan yang kelima yaitu mahabbatullah. Jadi keberuntungan itu Pak Bu, bagi orang yang beriman itu ingin dapat keberuntungan di dunia wal akhirah, bukanlah untung di dunia ini saja. Kalau tidak untung di dunia ini saja, maka inilah pada zaman sekarang banyak manusia yang lupa telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuhnya itu ada 2 unsur. Banyak yang membayar lagi Pak, lupa dan tidak menyadari dalam tubuhnya itu 2 unsur. Apalagi zaman HP, berkajau dengan HP itulah. Karena kalau dia menyadari di dalam tubuhnya itu benar-benar ada ruh, maka dia pasti akan menyadari, akan senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh hanya menyadari bahwa dirinya itu ada fisik baik. Maka kalau ada makanan yang berbentuk jasmani, kalau lapar pasti nambah lagi. Kalau lapar pasti
nambah lagi. Tetapi dalam hal rohani banyak yang tidak sanggup. Nganeng ceramah setengah jam saja lalu lipas tutus. Pinggingan ngegot sini, ngegot sana, ngegot sini, ngegot sana. Karena dalam majelis ini jarang kita, apalagi khotbah, kita nak menemukan orang-orang yang benar-benar mampu menyampaikan materi itu masuk dengan kita. Tetapi kalau kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang fadilah dalam berjamaah ini, maka luar biasa. Kalau minat dunia wa ma fiha, empai sembahyang subuh saja lagi terbayar lagi dunia beserta isinya ini. Maka sholat subuh ini merupakan barometer orang yang beriman, menjadikan contoh, karena segala sesuatu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia paling tinggi. Aman disebut yang paling tinggi itu ummah, bahasa kita kan. Ummah kalau hari Sayyidul Ayyam, penghulunya adalah hari Jumat. Kalau sholat penghulunya adalah sholat subuh. Kemudian kalau malaikat penghulunya malaikat Jibril. Kalau bulan penghulunya adalah yaitu bulan Ramadan. Kalau batang tubuh manusia penghulunya adalah hati nurani. Ketika hati dan pikiran ini menyatu, maka ia akan sedikit sekali senantiasa melaksanakan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rahmatullah. Rahmatullah ini adalah kasih sayang Allah tanpa batas yang menyebabkan yaitu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diizinkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang kita laksanakan baik hablum minallah maupun hablum minannas ini adalah ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu selalu berdoa, kata Ummu Salamah, tidak pernah ditinggalkan. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Ibu apa Bu di belakang Bu? Surat Al-Baqarah ayat 201. Apa Bu? Apa lo mau kapal? Itu mau kali ini. Apa lo? Kalau bapak-bapak yakin apa? Banyak keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Kata ibu-ibu apa ya? Ditunggai. Itu selagi ngake, dan pun laki hanya dari ruang mana-mana gitu kan. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 8. Bapak-bapak apa? Apa Pak? Surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Ya Allah, janganlah Engkau tutup hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah pemberi hidayah, pemberi rahmat. Hadirin, sekelas Nabi Muhammad saja takut tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah-ibadah sampai Nabi Muhammad itu menyampaikan la yudkhilal jannah. Tidaklah amalan-amalan kalian ini menjamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tergagau sahabat ini Pak Gaji. Loh mana ini katanya? Sembahyang, lageman, haji, boleh kan berbuat baik aja malah berbuat baik segalanya luar biasa, maka dijamin tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala anta ya Rasulullah, apakah amalmu juga ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah, amalku juga. Bayangkan Bu, berdirilah amal ibadah itu yang mampu menandingi ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang saja Nabi itu Pak sambil bengkak, kita baca di riwayat sampai gergatan Sita Isa tunduk kamu pasti dengar ibadah lo ini benar nih katanya kan, sampai mengkak ketinggian. Kita ada di dunia mengkak ketinggian ibadah sholat malam. Aduh, nek bener mati. Asal murah terakhirnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tidak menjamin amalku ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa wujudnya? Illa rahmatan minallah, terkecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan ibadah itu untuk mengundang rahmat Allah. Contoh dalam salat, Rabbi firli warhamni, ditutup assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tidak cukup hanya itu, kita berdoa Allah maghfirli wali walidayya
huma kama rabbayani. Tidak betul. Bahkan tidak cukup hanya itu saja. Bagi orang yang meninggal dunia pun kita bacakan Allahumma ighfirlaha warham. Betul lanang itu Bu. Allahumma ighfirlahu warham. Kalau lanang, kalau banci dia itu haji nanti waktu kan doa kan. Kemudian baca Quran Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Yasin, dalam baca kita dalam Yasinan itu kadang-kadang kita baca sebelum tahlil itu Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warham wa'fu anna waghfir lana warham. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah dan rahmatilah. Nah, rahmat ini pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Kasih sayang yang tanpa batas menyebabkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 30 tahun kita Pak ngani ngomong hayya 'alas shalah. Dide kita sembahyang, mungkin sibuk dengan kegiatan kita berdagang, mungkin kan badan di muda nunggu lagu duit ngulang lagi umur 40 belum kita sembahyang Allahu Akbar masih benci ke Allah, tidak pernah benci Allah kepada kita. Umur 60 bahkan sedetik dan semenit lagi ngampusan nafas kita, kalau kita bertobat Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tapi kuncinya wasari'u ila maghfirah, bersegeralah sini kata Allah menuju ampunanku. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah tetapi jangan diulangi lagi. Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita perlukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, maka semuanya beres di dunia wal akhirah. Kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya caranya salah satu untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan pernah kita memandang perbuatan hablum minallah maupun hablum minannas itu sekecil apapun, karena dalam pandangan Allah asalkan ikhlas lillahi ta'ala maka Allah akan datangkan rahmat. Kalau kita baca kisah-kisah itu banyak seorang pelacur yang hanya memberikan makanan dengan cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas dan tulus kepada seekor anjing sudah bisa menyelamatkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi dengan mimpi, wahai Imam Hasan Al-Basri, ada suara, coba sebutkan amalan-amalan yang menurutmu diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan tersebut, suara tersebut, yaitu dengan amalan-amalan yang menurutnya diterima dan diridhai besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan-amalan yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu tidak ada satupun. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kata suara tersebut, tidak ada satupun yang menjamin, yang mengantarkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, ada amalan yang tidak pernah kau ingat, amalan itu kecil dan amalan itulah yang menyelamatkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah redho. Nah, ingat puncak redho, karena ibadah ini puncaknya bukan cakap pahala. Kalau masih nak upah itu belum, itu bahasa kita masih tingkat bawah. Karena ibadah itu adalah mardotilah, ketika Allah redho maka sampai. Karena ketika Allah redho semuanya akan ikut. Nah, lalu disampaikan dalam suara tersebut, wahai Imam Hasan Al-Basri, ada amalan yang engkau tidak pernah ingat, yang menurut mungkin engkau itu kecil. Apa amalan tersebut? Ketika engkau menulis suatu kitab, inggap lalat di pena.
Ini agak lucu nih Pak. Cuma ini inggap lalat di pena, dan lalat itu engkau biarkan sampai ia memakan haknya di pena engkau, dan engkau diam. Dan sampai terakhir lalat itu pergi, baru engkau melanjutkan karya-karya dan tulisan. Jadi itulah mendatangkan rahmat. Kecil baik gitu kan. Kemudian kata Kiai Haji Maimun Zubair, untuk mendatangkan rahmat itu dia suka ketika kita minum kan? Minum, baik, belum ke minum. Di dalam gelas itu dapat kita temukan semut. Semut itu masih hidup. Cukuplah kau celupkan telunjukmu, lalu engkau angkat semut itu masih hidup terselamatkan. Itu pun sudah cukup untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mendatangkan rahmat Allah itu ialah amalan-amalan yang tulus dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa amalan-amalan tadi yang dikatakan Nabi tadi la yudkhilal jannah wa bil amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan berbentuk mado itu tidak menyamin? Karena amalan kita kadang-kadang pertama kaji, kadang-kadang kita ilmunya kita kurang. Ilmunya kurang gitu kadang-kadang. Ada yang pacak isan di jemut kita ada kadang-kadang berdasarkan keturunan baik. Yang kedua sudah punya ilmu pengetahuan di dehusuk. Ini gitu kan? Di dehusuk lah tinggal tuh waktunya kadang sekedar budaya lah husuk puluh kita ada puluh riak. Nah ini kan lariak pula kita di depan istiqomah. Jadi amalan seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, kalau puasa ibadah haji, ibadah zakat, sedekah dan lain sebagainya itu rentan sekali dengan namanya sifat riya. Tetapi ibadah-ibadah yang berbentuk hablum minannas yang kecil itu tidak. Maka yang sering tidak kita ingat memberikan sekecil itu, itulah mungkin yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dituntut minimal untuk mendapatkan syafaat, minimal 3 syafaat tertinggi yang ada jaminannya 1 kali kita menyebutkan 10 kali lipat, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.